Jadi, ini adalah video counter Eno. Ada kali ini video ini ada benernya. Jangan ngutang. Tapi bagiku ada tiga jenis kategori pinjam meminjam. Yang pertama adalah kredit. Kredit itu besar. Kita 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 sambil mengimajinasikan ya. Kredit itu bagian luar. Nah, kenapa saya sebut bagian luar? Karena kredit sendiri itu kita meminjam uang, kita meminjam uang ke instansi tertentu, lalu kita eh, nyicil, kita namanya juga kredit kan, namanya juga kredit berarti kita juga harus membayar sesuai dengan nominal yang setelah dibagi rata. Contohnya tadi KPR. Nah, itu. Jadi ada nominal misalkan 160 juta dibagi 5 tahun misalkan. Dapatnya misalkan 3 juta plus bunga. Itu kredit. Tapi kita bayarnya ke instansi. Contoh bank. Ya kan, paling mudah adalah bank. Terus lingkaran di dalamnya ada lingkaran kecil. Namanya pinjam. Pinjam ini bagiku itu hal yang eh, dikembalikan tanpa tenggang waktu tertentu atau dikembalikan dengan tenggang waktu tertentu. Ingat ya, ada dua ya. Dikembalikan dengan tenggang waktu atau tidak dengan tenggang waktu. Pinjam di sini bisa ke keluarga, bisa ke teman. Gitu. Terus lingkaran lebih kecil lagi di dalamnya pinjam ada utang. Utang itu wajib dibayar dengan berapapun nominalnya. Dengan konsekuensi ada rentenir yang meminta uang yang kamu pinjam tadi itu harus kembali plus bunga. Semuanya plus bunga kecuali pinjam. Bagiku itu. Itulah kenapa hubungan dengan teman-temanku itu tidak terputus dan tidak baik, tidak sehat dan tidak baik karena itu ada masih di lingkaran tengah, tidak ada unsur pemaksaan untuk kembali. Selesai membahas tentang utang utang pinjam meminjam utang kredit. Lalu yang kupertanyakan adalah kenapa harus dibandingin utang sama negara. Negara berhutang ke Bank Dunia itu ada keperluan tertentu ke negaranya untuk menyeimbangkan ekonomi atau apapun itulah, nggak tahu kehidupan atau keperluan negara itu seperti apa hingga sampai meminjam untuk neraca menyeimbangkan ekonomi suatu negara. Saya nggak tahu ya, yang penting negara itu pasti pinjam uang, pasti. Kalaupun nggak pinjam uang berarti negara itu sudah seimbang. Lalu aku mau membahas tentang di sosial media ini ataupun di realita ini yang aku baru rasakan adalah eh nggak semua masyarakat Indonesia itu menempuh pendidikan yang aku bilang layak itu nggak sepadan, tapi nggak semua. Dari 280 juta masyarakat Indonesia itu mungkin yang mendapatkan pendidikan 12 tahun ataupun 19 tahun sampai kuliah ya. Ya, 19 12 tahun, ya 12 tahun tambah 16 tahun.
itu mungkin hanya 1/4, bahkan bisa kurang dari itu. Yang Bang Eno Bening harus tahu, karena semakin kecil persentase orang yang punya pendidikan yang cukup, berarti kita tuh dikelilingi oleh masyarakat-masyarakat yang pemikirannya nggak sama. Maksudnya nggak sama gini, kita contoh utang tadi. Utang bagiku adalah sesuatu hal yang nggak boleh didekati. Tapi kalau dalam keadaan darurat, boleh. Selesai sampai situ saja. Tapi kan banyak orang yang punya pikiran lain gitu. Aku butuh sesuatu, pikirannya seperti ini. Aku butuh sesuatu, aku nggak punya uang, aplikasi pinjol solusinya. Itu banyak. Apalagi ditambah judul. Wah, itu sulit nggak bisa kita atasi sama orang-orang situ, orang-orang kayak gitu. Masalahnya kalau orang satu nggak masalah, kalau hampir seluruh Indonesia itu yang susah. Dan aku udah ngalamin teman-temanku, termasuk aku sendiri sekarang, yang pinjam uang untuk kebutuhan itu sangat sulit gitu. Terus menyikapi orang yang jadi tersangka lalu korban, ya kan? Pertama dia tersangka meminjam uang, lalu jadi korban karena rentenirnya bersikap yang tidak pantas. Yang salah siapa? Yang salah adalah pihak peminjam uang. Kalau saya ya, pihak. Kalau kamu nggak punya uang, berusahalah apapun itu. Bahkan saya sendiri, sekarang posisi saya sekarang hampir minus, mungkin sudah minus di tabungan saya. Yang aku lakukan adalah gimana caranya bergerak gitu aja. Dan gerakan itu pasti akan menghasilkan meskipun sedikit. Salah satunya adalah membuat video ini selain saya kerja. Kalau kamu pengen pinjam uang, minimal ke orang tua. Kalau orang tua nggak punya, ke teman. Pilihan terakhir adalah ke pinjol. Itu terakhir sekali. Karena kalau udah orang tua nggak, misalkan contoh kalian nggak punya orang tua, berarti teman. Masa kalian nggak punya teman sih? Itu yang jadi pertanyaan. Lalu kalau misalnya nggak punya teman, adalah instansi bank. Apapun itu, bank kecil, bank besar, coba. Lalu aplikasi-aplikasi seperti sekarang kan sudah ada uh, Gojek pinjaman, Shopee Pay, dan lain-lain. Itu dicoba. Yang terakhir baru pinjol. Dan itu harus berpikir 10 kali lipat untuk mencoba pinjol. Jangan coba-coba pinjol, karena itu tadi yang sudah saya terangkan di awal. Ada di pinjol itu ada di lingkaran paling kecil, lingkaran paling bahaya. Setelah instansi, teman, dan pinjol. Itu paling bahaya karena ada rentenir yang siap untuk mendatangi kalian untuk mengambil uang kalian. Gitu. Jadi mungkin ini adalah video ketiga, bukan mungkin sih. Ini adalah video ketiga video counter Eno. Durasinya nggak terlalu lama sih, sengaja. Tapi saya coba konsisten untuk mengcounter semua video Eno selama bulan Februari ini. Jadi terima kasih teman-teman sudah nonton video saya, video counter Eno.
Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di counter video Eno berikutnya.